Lagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. And also Mrs. Kurniati Sayutami as our chairman of English Teacher Forum Tanams Agency, and all my beloved friends. On this special morning, we have several agendas, so allow me to read several sequences of our agenda. The first is the opening and prayer. The second is speeches by chairman of English Teacher Forum Tanggamus Agency. The third is socialization of work program for 2000 and 2023 until 2026. The fourth is presentation of work program by each groups. And the fifth is session of question and answer, and the last is closing. Okay, ladies and gentlemen, to take advantage and quality of the time, let's start this agenda by reciting Basmalah together. Bismillah. And in order to our agenda today get rid of from Allah Subhanahu wa Ta'ala, we will pray according to our respective religions and beliefs. Pray begin. Finish. Then the next agenda is speeches of the chairman of English Teacher Forum Tanggamus Agency to Mrs. Kurniati Sayutami. Time is yours. Oke, thank you, Mam Roslika. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah. Jelas, Madam. Alhamdulillah. Terdengar, Miss. Yap. Murid merangkum, guru membaca kamus. Assalamualaikum sahabat MGMP Bahasa Inggris SMP Tanggamus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Tabi pun. Ya pun. Rabbi Sroli Sadri, wa Yasirli Amri, wa Hlul Uqdatam Yilisani Yafqahu Qawli. The Honorable, my beloved senior teachers, I would like to greet Ma'am Amalina, Ma'am Elia Rispa, and then what else? Mr. Hartono has come? Not yet. Yeah, all my senior, Mr. Harda, yep, and the Honorable Mrs. Afria. Mrs. Afria itu at 10 ya, untuk join this GMIT, and the Honorable the Vice Secretary and then Chamberlain of MGMP Bahasa Inggris SMP Tanggamus Regency, and then the Honorable of my best junior high school of English teacher Tanggamus Regency. How are you today, Bapak Ibu? We are fine. Bisa memberikan emotnya hari ini, bagaimana keadaannya, apakah senang, apakah bahagia? Bisa berikan emotnya hari ini. Saya memberikan emot lope-lope di sini. Yang lain memberikan emot apa nih? Ayo mengekspresikan. Gimana ya? Bisa tidak di situ? Ada emotnya enggak kalau bahasa untuk ininya? Oke, thank you. Atau yang nggak bisa emotnya, bisa menuliskan kabarnya di kolom chat. Mana ya? Emotnya untuk iya ada nih, Miss. paling atas titik 3 paling atas di sana ada lope-lope. Oke, thank you. Well, thanks God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, as the Almighty, who has given us healthy spirit to join our virtual meeting today.
I would like to say Happy Paskah for Christian. Kemarin ya lagi Paskah buat Martha dan Mas Angel, and happy fasting in Ramadan Mubarak for the Muslim. Thank you, ma'am. Yeah. I would like to say thank you for all who are joining this virtual meeting this morning, and I apologize for disturbing your weekend with your lovely family and Loka Karya untuk hari ini ya. Semoga semuanya lancar, atau persiapan ujian juga semuanya lancar. Off cam tidak masalah, yang penting kalian join this GMAT. Well, as long as you know that we have done reorganization last January, and Alhamdulillah we have a new formation organizer of MGMP Bahasa Inggris SMP Tanggamus Regency period 2023-2026. So today we are going to socialization our ADART and the program, and it will present by part of the group ya. Bidang-bidangnya nanti akan dipresentasikan, and I hope we are observing together. If there are any correction or suggestion, you can tell it in this meeting today. I really look forward to participating in our program for the next 4 years. Bapak Ibu, insya Allah MGMP kita ini akan mendapat dana hibah ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita dipanggil dari forum MGMP mendapatkan dana hibah dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk jumlahnya itu belum pasti, tapi yang jelas nanti kita akan dapat dari dana hibah itu untuk kegiatan kita. Yang pertama mungkin seperti workshop apa yang diperlukan kita untuk tahun inilah ya, seperti IKM nanti rencananya ada 3 kali pertemuan biar nanti maksimal ya, seperti apa persiapan kita nanti untuk awal pembelajaran semester ini. Dan kebetulan juga saya mengundang Ibu Afria, Mam Afria ini sebagai ancang-ancang kita sebelum kita melakukan IKM ya, atau sebelum kita menerapkan IKM di sekolah. Jadi nanti biar ada gambarannya. Nah, Mam Afria ini merupakan teman saya, pengajar praktik juga angkatan 4. Beliau juga kepala sekolah yang menerapkan sekolah penggerak angkatan 2 ya di Lampung. Dan juga beliau itu ternyata istrinya camat Kelumbayan Tanggamus ya. Jadi itu masih saudaranya Ibu Meli ya. Iya, itu ngahnya katanya. Nanti kita jam 10 beliau saya suruh bergabung ya, tidak terlalu lama ya. Oke, nanti mohon untuk semuanya kita menyumbangkan saran-sarannya ya pada program nanti yang akan dipresentasikan, dan juga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekitar apa ya, menggunakan IKM lah nanti dengan Ibu Afria, biar nanti akan hidup untuk diskusinya. Saya tadi malam punya inisiatif bahwa oh iya, kenapa tidak kita buat webinar aja sekalian ya, webinar IKM. Jadi nanti bisa kita buatkan sertifikat webinarnya untuk SKP kita. Jadi seperti itu. Nanti yang hadir akan mendapatkan sertifikat webinar sekalian. Oke, sebelum saya tutup Bapak Ibu, di sini saya ada apa ya istilahnya moto ya, tentang together is the beginning, keeping things together is progress.
working together is success, from Henry Ford. Jadi bersama-sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses. Oke Bapak Ibu, saya harap MGMP kita ke depannya berjalan dengan sukses, lebih baik lagi, dan memang dibutuhkan untuk guru-guru meningkatkan kompetensinya, dan saya harap kolaborasinya yang the best dari teman-teman kalian. And then ke pasar pagi beli ketan, Cakep. pulangnya beli selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Mrs. Nia. It's nice speech. Okay, and the next agenda is socialization of work program for 2023 until 2026. In this agenda will be led by Mrs. Marta Giovanni. Time is yours. Okay, thank you, Miss Rose. Oke, langsung aja ya teman-teman supaya cepat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Mohon izin share screen. Sudah nampak? Sudah. ADART MGMP Bahasa Inggris SMP Tanggamus periode 2023-2026. Jadi dalam anggaran dasar ada 11 bab. Langsung saja kita mulai ke bab pertama, nama dan dasar pendirian. Tentu namanya adalah Komunitas MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Tanggamus dan didasarkan pada beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang. Lalu di bab kedua merupakan kedudukan, sifat, visi, misi pada SMP Negeri 1 Kota Agung. Nah, lalu sifatnya dan untuk visinya, nah penting sekali ini Bapak Ibu kami bersama-sama untuk visi in order to Nah, motonya others together we bring inspiration, innovation adalah di sini fokus kita ada untuk apa, untuk kita sebagai guru dan juga bagaimana kita menciptakan suasana belajar di kelas. Ini jargonnya jadi English teacher in Tanggamus innovative and inspirative. Harus apa? Innovative and inspirative. Nah, harus hafal. Nanti boleh dicobain nih ya, Mem ya. Boleh. Okay. Perceptive, innovative, and inspirative. Next, organisasi, struktur organisasi, susunan pengurus rumah tangga. Nanti ada lama. Untuk pengurusan kita periode 3 tahun sampai 2026. Anggotanya tentu guru bahasa Inggris SMP atau SMP sederajat di Kabupaten Tanggamus. Nah, salah satu haknya adalah seluruh anggota. Nah, ini digarisbawahi ya Bapak Ibu, salah satu haknya seluruh anggota berhak mendapat sertifikat kegiatan MGMP selama 1 tahun dengan syarat aktif mengikuti pertemuan dan kegiatan MGMP minimal 50% kehadiran. Jadi nanti setiap tahun akan ada rilis sertifikat, tetapi yang diberikan sertifikat adalah persen kehadiran dari dalam satu
mengikuti kegiatan pokok dan hubungan dengan saya nyambi-nyambi nih. Oke. Berhubungan dengan peningkatan kualitas KBM. Jadi tentang modul ajar ya. Lalu untuk kegiatan pengembangannya mengikuti webinar atau yang katanya akan kita laksanakan dalam 3 program kerja disusun pembiayaan. Nah, pembiayaan dari MGMP ini berasal dari sumber sah atau lain yang tidak mengikat. Dari pembiayaan wajib, iuran wajib seluruh anggota yang tergabung. Kita akan ya setiap bulan 5.000 kita boleh aja transfer ya. Suaranya putus-putus nggak, Mam? Iya, putus-putus. Kirain saya sendiri. Kelas ya. Oke. Masih putus-putus? Tidak. Iuran wajib ini 5.000 per bulan. Ini dimaksudkan diberikan setiap pertemuan. Jadi ini untuk apa sih? Berkabung bagi yang rumah di administrasi 30. Kalau misalnya si PKB-nya lupa password, itu juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25.000. Jadi misalnya modal konsumsi nih, berarti wajib. Evaluasi serta pelaporan. Akan ada laporan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada melihat di sini mandi dulu sana gampang. Kalau udah mandi nanti dimatiin. begitu pada yang sebelum seperti itu. Bab yang ke-10, perubahan anggaran dasar, tata tertib persidangan dan pembubaran organisasi. Jadi kalau misalnya ada perubahan anggaran dasar, jadi dihadiri minimal 6, berarti harus disetujui oleh anggota. Nah, sedangkan kalau untuk melakukan perubahan anggaran minimal maksimal disetujui oleh 75%. Nah, selanjutnya anggaran rumah tangga. Ada berapa nih? Ada 8 bab. Ketentuan umumnya ini bersifat teknis dan merupakan, jadi anggaran rumah tangga ini sifatnya teknis ya, dan penjabaran dari anggaran dasar. Tentang organisasi, dia bersifat kekeluargaan dan hubungan profesional atas dasar cita-cita bersama untuk memajukan bidang kerja dan karya nyata yang koordinator terkait program kerja, dan itu paling tidak ya harus semuanya kita laksanakan dalam 1 periode. Kan masih ada 3 tahun ya, berarti waktunya lumayan.
dari penasehat, pengamatan, ketua, wakil ketua, 10 bidang humas, bidang bisa lihat di Google Drive. Keanggotaan tadi dari SMP yang ada di Kabupaten, keanggotaannya akan hilang bila meninggal dunia, pensiun, mutasi, keluar dari menjadi guru bahasa Inggris. Yang rapat, jadi kalau ada hal-hal yang mendesak ya agak sensitif gitu ya, kita selanjutnya keuangan dan kekayaan, pemasukan dari iuran bulanan 5.000 per bulan, dana sukarela, biaya masuk komunitas, dan biaya riset password. Jadi mohon untuk partisipasinya ya Bapak Ibu terkait dengan hal ini supaya kita tetap bisa jalan. Lalu pengeluarannya di pengadaan seragam dan atribut anggota ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan membuat seragam batik baru mungkin ya, bisa jadi ya. Lalu peningkatan sumber daya anggota, sumbangan sosial bagi anggota yang terkena musibah atau ambang kita, MGP kita ini masih sama di Oke, thank you for your attention. Presentasi ADART. Pertanyaan mungkin nanti digabung program kerja kalian. Untuk ADART itu kan tersendiri nih, Mam. Jadi diharapkan sih untuk menyumbangkan idenya atau menyangga boleh. Apa ini kok keberatan jadi seperti ini atau tambahkan ini boleh, silakan Bapak Ibu. Mohon suggestionnya, mohon masukannya di kolom chat boleh juga untuk menghidupkan speakernya untuk berbicara, silahkan diberikan waktunya. Untuk pendanaan sendiri, apakah teman-teman sudah ACC? Karena apabila tidak ada dana wajib, itu sepertinya kita keteteran untuk menambahkan biaya. Misal kita mengadakan workshop, kekurangan. Kalau misalnya ada dana hibah sih tidak masalah ya, karena kan memang dibiayai. Cuman kan dana hibah kan tidak datangnya setiap bulan seperti itu. Jadi kita harus ada kasnya. Jadi mohon Bapak Ibu berikan masukannya, apa keberatan boleh, nggak apa-apa disangga berapa kita iurannya. Di situ kan ada 5.000 per bulannya. Nanti akan yang lain-lainnya harus setiap anggota harus mengirimkan atau membayar per bulannya 5.000 per bulannya seperti itu. Jadi mungkin nanti yang belum sempat bisa ditransfer ke bendahara. Kebetulan kita sudah mengurus rekening MGMP ya Bapak Ibu ya. Jadi enak untuk pintu masuknya. Jadi kita bisa mengelolanya dengan baik, yang untuk uang masuknya seperti apa. Silakan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti dulu malah lagi ngomong ya sama tadi. Malah lagi ngomong. Bentar. Apakah sudah setuju? Kalau setuju mohon ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Karena ini untuk kelangsungan MGMP kita. Karena ADART ini butuh butuh persetujuan seluruh anggotanya.
Itu seperti undang-undang lah ya, seperti itu. Ya, mohon ditulis di kolom chat Bapak Ibu yang setuju. Silakan. Oke, baik. Jadi setuju ya, kita punya iuran wajib 5.000 per bulan. Itu selain yang di luar. Baik. Oke, dilanjut Mama Marta. Oke, berarti deal ya. Yang untuk jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat MGMP minimal 50% kehadiran. Ya bagaimana? Ataukah mungkin ini kan hanya iurannya minimal berapa gitu, sudah melakukan iuran selama atau monggo boleh yang punya mas. Hello. Sudah Mam, itu agree semua, itu ada sudah diisi di setuju di kolom box chat box. Oh ya, oke. Ya, video ya dengan 50. Oke. Sudah selesai untuk ADART. Sudah. Oh, nanti mungkin di share aja ya Mama Marta ya, biar nanti semua anggota dapat membacanya. Ini sebenarnya kan ada PDF-nya untuk ADART-nya ini. Iya, PDF-nya nah, nanti dikirim saja ya. biar. Ya, oke. Mam Rosnika, di mute dong speakernya. Oh iya. Oke, boleh dilanjut Mam. Marta, halo. Terpental kah? Sudah sih Mam tadi. Sudah. Oke. Terkait ADART. Ya. Baik, diserahkan lagi ke Ros. Okay, thank you, Mrs. Marta, who has given socialization of a program of English Teacher Forum, Tanggamus Regency for 2000 and 2023 and 2026. Okay, ladies and gentlemen, the fourth of our agenda today is presentation of work program and will be read by each group. Time is yours. Who's the first? Maybe from curriculum. Lilis, ya. From the first group, Lilis. Where is Lilis? Hello, Lilis. There is no voice. Enggak terdengar suaranya, Miss Belum Lilis. terdengar.
Mungkin pakai double handphone bisa. Atau speakernya diganti tulis. Klik speaker, nanti diganti itunya apa, mono atau apa. Atau di settingnya. Speakernya bermasalah. Oke. Udah diklik setting, Liz. Setting audio, Liz. Mikrofon atau speakernya di ini, di atau Lilis share screen aja dulu. Yang mewakili untuk kurikulum siapa? Mam Amalina, selain Mam Amalina. Triana dan Ulpah. Triana ada kayaknya tadi di dalam situ. Oh, ada Triana. Nanti Mam Lilis yang presentasinya di share screen-nya. Nanti Triana yang akan menjelaskannya. Halo, monitor Mam Triana. Atau Miss Ulfa, silakan untuk menjelaskannya. Ini udah dipresentasi oleh Miss Lilis. Udah bisa. Itu presentasinya di ini ya, Liz. Di Drive. Oh, ini. Wait. Saya coba telepon itu Triana tapi nggak diangkat beliau. Mungkin beliau lagi kesana kemari maybe. Lilis coba device-nya 2, pakai handphonenya masuk ke Gmeet. Jadi nanti bicaranya pakai handphone. Atau Mama Marta bisa membantu Lilis untuk membacakannya. Oke, siap. Macet-macet nggak sih? Rada-rada. Macet-macet nggak sih saya Di ngomong? off cam aja matanya. Biar dia ini lancar. Biasanya di off cam aja. Ini camnya on sih, Oh. cuma saya tutup aja. Udah nggak putus-putus lagi kok. Oke, jadi ini program kerja dari bidang kurikulum. Bagaimana jika saya yang share screen ya? Karena nggak bisa nge-scroll. Oke. Sebentar. Matikan saja, Liz. Di off aja, Liz. Oke, sudah jelas. Untuk bidang kurikulum, jadi kita ada program bedah IKM, implementasi kurikulum merdeka, dan ini rencana waktunya ada di bulan April. Berarti ini adalah program yang terdekat ya dari bidang kurikulum.
Lalu yang kedua pemetaan KIKD atau mungkin kita bisa namanya apa membedah capaian pembelajaran ya dari kurikulum Merdeka Mapel Bahasa Inggris dengan menyusun ATP, TP dan segala macam itu modul. Yang ketiga ada penyusunan kisi-kisi soal PTS, PAS, LUS dan US. Kalau untuk sementara berarti ini ada programnya ya Mem ya. Untuk kan kita tahun depan akan implementasikan kurikulum Merdeka. Lalu apakah masih ada PTS? Pas? Ya, lihat nanti lihat sikon lihat aja. nanti aja ya, lihat sikon aja. Oke. Selanjutnya pembuatan PTS pas lulus, lalu ada pembuatan analisis hasil evaluasi diagram daya serap, belangko, remedial dan pengayaan. Biasanya ini ada aplikasinya ya dari Microsoft Excel, ada biasanya. Daya serap nanti ada kurva-kurvanya gitu. Oke, berarti dari bidang kurikulum ini memiliki 3 program utama. Yang paling terdekat adalah IKM. Oke. Mungkin ada tambahan? Ya, buat Bapak Ada komentar? Ada suggestion, rejection? Iya, nanti Mbak Marta, teman-teman nanti ya untuk apabila dana hibahnya sudah cair, kita akan mengambil dari program kurikulum itu untuk IKM ya. Insya Allah nanti ada 3 pertemuan di situ. Oke. Yang lainnya bagaimana? Saya mohon komentarnya di kolom chat. Apakah sudah cukup atau perlu ditambahkan? Silakan Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab nanti ada sesinya sendiri ya, Mem? Boleh. Oke, berarti lanjut ya untuk ke bidang selanjutnya ya. Iya. Untuk selanjutnya bidang peningkatan profesi guru. Mungkin Mbak Marta untuk yang lain kan ada kayaknya Eka Anggia ya. Iya. Time is yours. Okay, thank you. But Miss Martha, please help me to share the screen because Okay, I will help you. by using mobile phone. So sorry. Alright. There are some programs Rosnika, that tolong di-mute. Speakernya Mam Rosnika di-mute dulu sebentar. Oh iya. So the member of the group, there are 5% or 6%, and we have already discussed about this program. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini beberapa program yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, seminar lokal karya yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme. Yang kedua, speaking improvement dengan menerapkan English obligation time atau speaking performance. Speaking performance di sini dapat berupa storytelling, drama, speech, poetry, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru bergantian setiap pertemuan NGMP. Terus kegiatan yang ketiga, Teacher Challenge. Hal ini dilakukan setelah beberapa seminar ataupun speaking improvement sebagai bentuk output ataupun follow up bagi guru. Kegiatan atau program yang keempat, mengelaborasi kemampuan ice breaking para guru. Dan yang kelima, podcast project. Oke, mungkin ini lebih dan kurangnya ada 5 hal. Jika ada komentar, saran, dan kritik terkait program yang sudah divisi kami ajukan, mohon masukannya. Terima kasih. Comment. Write your comment in chat box. Agree or not agree?
Oke, dilanjutkan. Next, division maksud saya. Oke, di Jamber. Mam Siti Ulfa bisa men-share screen-nya? Need request izinnya Mam dibuka dulu Mam Siti Ulfa. Aksesnya denied. Mam Ulfa, halo. Silakan perwakilannya, atau di-share lagi Mam Marta. Mam Ulfanya tidak menyahut. Oke, bidang pengembangan tip guru. Ada siapa aja? Pak Arifin? Ada perlu saya Bu Arifin. Izin tadi. Bu Nafisa, Ibu Sri Puhaci, Pak Ansori. Oke, dibacakan saja Mam.
dibacakan saja. Oke. Untuk pengembangan tim guru bakal ada beberapa program ya. Pertama workshop quizzes dan Kahoot, lalu workshop 3D and augmented reality dengan Assembler, modul online, pembuatan game interaktif, pemanfaatan fitur-fitur di Canva, dan yang terakhir workshop pembuatan video pembelajaran. Ya, lumayan padat ya, ini sangat-sangat daging ya. Oke. Mungkin nanti untuk saya masukkan proposal kemarin itu di awalnya kita akan melaksanakan workshop quizzes dengan Kahoot. Oke. Itu ada pesan apa? Oh gitu. Oke. Kalau Tri Turida Ulfa mungkin lagi Loka Karya ya. Oke, problem. Kok yang 3 ya program kerjanya? Yang satu kan dari seksi humas. Oh iya. humas all Sampai- size. Yap. Atau Oke, selanjutnya berarti dari Mas. Gimana? Mam Angel ada yang ingin ditambahkan? Enough, man. Nah, Never enough. Mr. Jeffrey, Yes, ma'am. Enough. enough. Oke. Ya. Oke, next apa Ros? Ini Gimana Jeff? belum terakhir kan divisinya, Miss ya? Sudah semua divisinya. Udah semua. Berarti Divisinya tinggal sudah. tanya jawab. Yap. Oke, sudah, Mr. Jeffrey. Saya ambil alih ya. Sudah. Yes. Oke, sepertinya semua divisi sudah mempresentasikan program kerjanya. And the next agenda is session of question and answer. If you have any question or maybe suggestion, please welcome, guys. Yes, ma'am. Saya tanya boleh? Boleh banget. I have some question and comment ya. Ini untuk yang kurikulum, divisi kurikulum. Tadi ada speaking improvement ya, Miss Anggia. Miss Anggia. Iya, Iya. kita lakukan Iya. kurikulum Kurikulum. sama orang kayaknya. Profesi ya, profesi. Baru jam 11. Belum ya? Nggak perlu. Ya, Malu-malu. ada speaking improvement ya, speaking improvement. Nah, ini gimana kalau nanti dalam pelaksanaannya itu kita juga ada seminar public speaking. Gimana, Miss? Nah, terus ini kan itu ada storytelling, ada speech, ada drama. Nah, nanti ketika guru itu memperagakan speech atau mempraktekkan speech atau storytelling, nah kan belum banyak yang tahu gimana sih standarnya, gimana sih kontennya speech, apa aja. Nanti ketika kita itu mempraktekkan, nah nanti juga ada yang membimbing, oh seperti ini loh konten speech itu, oh seperti ini loh storytelling itu. Nah jadi biar ada
patokan yang bagus ketika nanti kita akan melatih peserta didik atau kita punya kita ingin improve juga. Nah, terus satu lagi itu karena menarik kalau debate kayaknya kalau dimasukin di sini. Itu Miss Anggia. Nah, terus yang poin 3, teacher challenge ya. Ada speaking di sini. Nah, kalau aku pribadi itu kurang mampu untuk ya public speaking. Nah, di sini di poin 3 mungkin ya one day kita bolehlah undang-undang public speaker yang baik, yang bagus untuk memberikan ilmunya. Gitu, Mem. Cukup kalau komen dari saya. Terima kasih. Thank you, Mr. Jeffrey. Any else? Langsung yang jawab atau nggak usah dikasih respon ya, Miss? Oh iya juga ya. Jawab. Respon dulu lah ya. Ya. Okay. Maaf ya. Directly I want to answer Mr. Jeffrey's question. Number 2. Actually, sebenarnya ini waktu itu this is I think keresahan ya. I think lebih kayak I saw so many problems at school and also in the classroom when she or he is an English teacher but she or he cannot speak in English. I think jadi itu juga masalah buat saya gitu. I think kalau makanya kenapa dikasih speaking improvement ini awalnya teman-teman di divisi ini bilang gimana kalau misalnya setiap pertemuan yang monthly itu ada beberapa guru yang dikasih, nanti kami bikin schedule gitu, beberapa orang mempresentasikan, mereka boleh pilih. Ini sebenarnya belum fokus ke yang Giring bilang tadi kayak the standard, kayak mana gitu, kayak rubriknya, gimana sih kalau misalnya kita lebih hanya fokus dulu ke ini gimana sih nih gurunya motivated gitu loh untuk to speak English gitu loh. Even misalnya dia storytelling kan dia nggak tahu tuh gimana yang standarnya ya, kalau kita ngomongin yang standarnya tadi dia udah punya kayak besok saya maju untuk siapa nih jadwalnya mungkin dari Bombaya, dari Wonosobo, bulan ini di pertemuan ini mereka menampilkan sesuatu yang mereka bisa dulu gitu loh, yang paling simple. Jadi mereka mau nggak mau walaupun salah-salah kita semuanya belajar akhirnya. Nanti kalau misalnya ke depannya yang Mr. Jeffrey tadi bilang mau ada public speaking webinar or luring, itu mungkin ke depannya nanti ya. Cuman ini lebih kayak untuk memotivasi dulu guru-guru di Tanggamus ini berbahasa Inggris gitu. Karena ya ini masalah saya juga gitu loh. Kalau misalnya tidak diarahkan untuk berbahasa Inggris, I believe kayak the more you speak, the better you will be, I guess. Kayak gitu sih. Iya, mantep banget ini Miss Anggi, sumpah keren. Problemnya keren. Cuman mungkin di sini problemku yang agak susah kurang, kondisinya kurang, terus pengen ya juga bagus terus. Tapi debate sih seru nih. Ya debate boleh dimasukin, cuman kalau debate kan biasanya SMA ya, tapi kalau SMP, maksudnya ini biar gurunya juga tahu nih storytelling itu yang gimana sih. Biasanya SMP kan banyak storytelling, drama yang simple-simple nanti. Jadi nggak cuma guru-guru itu aja yang yang ngomong gitu, nanti semuanya dapat gitu, dan hopefully mereka nggak jadi misalnya datang gitu, even udah dapet jadwalnya, takutnya mereka nggak datang, itu yang saya takutin sih. Mudah-mudahan mereka tetap mau untuk datang gitu, ketika sudah ada jadwalnya semua akan kena gitu loh. Misalnya Mam Ros, Miss Marta, semuanya akan kena gitu. Boleh memilih lah ya yang mana yang kira-kira paling mudah, paling simple, nggak usah sampai 10 menit, itu until 5 minutes I guess. Iya, ini masuk mana kira-kira ya? Kalau misal nih kita nanti suatu saat nanti nggak tahu kapan, nggak tahu di akhir apa di mana, itu nanti kita itu setiap sekolah kita adain lomba lah dari MGP, tapi setiap sekolah itu mewakili mengirimkan misalnya storytelling atau speech atau Scrabble. Nah, tapi yang ngadain tuh MGP kita gitu.
bisa itu. Mana ya? Nah ini sebenarnya kalau ini program ini lebih kayak short periodnya programnya yang terdekat dulu supaya teman-teman mau berbahasa Inggris, sebenarnya itu aja sih. Nanti kedepannya kalau misalnya mau ada competition, mau ada webinar bisa diomongin lagi. Saya rasa cukup. Oke, silakan Makasih. Mam Leni Carlina, raise hand tuh terlihat. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya ingin menambahkan ya, Mr. Jeff. Jadi memang benar waktu membuat program ini kan berdasarkan dari kegelisahan kita ya. Karena dalam SMP kan untuk kita use the speaking English itu ada mungkin 50% lah ya, karena kita memang tidak ada lawannya gitu. Dan juga challenge-nya kurang untuk SMP ya, sama saya. Jadi ketika kita bertemu dengan teman-teman di MGMP, memang itu kesempatan kita ya untuk practice our English speaking. Mungkin nanti memang nextnya nanti akan diadakan seperti itu, Mr. Jeff. Mungkin tapi kita benahi dulu guru-gurunya yang ada di MGMP ini gitu. Untuk debate, stotel atau speech ya, mungkin nanti saya bisa sih menambahkannya ya, karena kan memang udah sekitar 12 tahun lebih lah saya di ekskul dalam bidang storytelling itu. Dan mungkin juga nanti kita akan memanggil untuk public speaking ya, itu bisa Mr. Fadlan lah, bisa itu kita panggil nanti, bisa nextnya. Jadi makanya kita menunggu dulu iuran wajibnya berjalan. Jadi apa yang kita inginkan kan, kalau mengundangkan master itu kan kita harus butuh dana transportnya, dana untuk masa ya kita tidak menghargai seperti itu gitu. Mereka datang jauh-jauh tidak ada transport dari kita, kan itu lucu seperti itu. Memang nanti next agendanya ke sana, Mr. Jeffrey. Tenang saja. Gimana Mr. Jeffrey? Apakah Anda puas? Agak Oke, dengan yang lain gimana? Ada pertanyaan or maybe suggestion? Berarti untuk jadwalnya itu akan segera di-share ya, Miss Anggi ya? Ini akan langsung dieksekusi kan nomor 2 ini? Program nomor 2 ini ya? Aku tambahkan Mam Marta. Jadi Ya. Ini hubungannya dengan dana hibah ya. Dana hibah ini kan harus nanti kalau misalnya turun bulan ini, kita harus segera melaksanakan programnya. Kemarin karena kan terburu-buru ya, sudah dibuat proposal. Jadi kemarin itu dari bendahara ya. Kebetulan kearifan lokal ini pada saat akhir semester kami berencana pada saat itu mengundang orang tua siswa sehingga kami bisa siswa tersebut bisa presentasi di depan orang tuanya tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya. Dan yang ketiga, dimulai bulan Januari kemarin, Januari, Februari, Maret, hampir 3 bulan kami mengambil tema suara demokrasi karena pada saat itu adalah akan berlangsung pemilihan ketua OSIS. Ya, ini adalah tema yang pertama. Ini berlangsung dari bulan Juli sampai tanggal 9 September itu adalah perayaan belajar. Jadi setiap tema-tema itu kita untuk mengapresiasi siswa, kemudian untuk supaya kami siswa dan juga para guru mendapatkan umpan balik, kita mengadakan perayaan belajar.
izin ini men-share tentang modulnya. Ya, ini adalah modul yang dibuat oleh tim. Jadi di dalam proyek, jadi itu ada buku panduan ya Ibu Bapak ya. Mungkin nanti kalau memang belum ada bisa saya share ke Ibu Kurnia. Bahwa di sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu kita harus punya tim fasilitator. Jadi tim fasilitator itu adalah, kalau di sekolah kami ada 8 orang, komite pembelajaran namanya, bersama kepala sekolah itu kita yang belajar. Jadi nggak semua guru itu tugas belajar, misalnya ada seminar atau apa, enggak, hanya komite pembelajarannya saja orang 8 itu yang secara luring, secara daring kita kirimkan keluar. Nah, mereka belajar untuk membuat modul ajar, modul project, kemudian untuk mengimbaskannya kepada guru-guru yang lainnya. Dan juga di MGMP juga mereka juga mendapatkan pengetahuan tersebut sehingga bisa diimbaskan kepada guru yang ada di sekolah. Ini adalah modul pertama yang kami buat, yaitu tentang lintas budaya Nusantara. Tema pertama Bhinneka Tunggal Ika. Ini modul proyeknya. Nah, untuk pembuatan modul ini sudah ada panduannya Ibu Bapak. Jadi selain di PMM kita bisa melihat juga sudah ada dimensinya, kemudian elemennya yang akan kita tulis itu apa, itu sudah ada panduannya. Ini tujuan, alur, dan target pencapaian proyeknya. Nah, pada proyek pertama ini, kami menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu dari kelas 7A sampai 7E itu, mereka mengeksplor semua pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Misalnya 7A mereka mengeksplor tentang Sumatera, 7B Jawa, 7C Kalimantan, 7D Sulawesi, dan 7E Papua. Kemudian pada tahap pengenalan, di tahap pengenalan ini siswa itu ya dengan menggunakan gadgetnya masing-masing, mereka mengeksplor semua. Jadi nggak hanya, kalau tahap pengenalan ini nggak hanya satu budaya, tapi semua budaya harus mereka pahami, pelajari. Nah, kemudian pada tahap kontekstualisasi ini kami sudah mulai membagi siswa untuk nanti pada saat mereka membuat produk yang dihasilkan itu sesuai dengan potensi atau kemampuan atau minat bakat yang mereka miliki. Jadi ada yang menampilkan nanti tarian daerah, ada yang suka masak kuliner, ada yang senang bermain drama. Kita masukkan mereka, nanti kita arahkan ke cerita rakyat. Ini kemudian tahapan aksi mereka mulai wawancara dengan ahli, misalnya sudah kami siapkan ahli-ahlinya itu, misalnya ada guru tari, kemudian ada, kalau kuliner ini bisa ke orang tua mereka, menggali informasi tentang kuliner yang ada di daerah, dan juga kepada guru-guru prakaryanya. Cara membuat drama singkat ini guru bahasa Indonesia. Di tahapan aksi sekitar 8-10 jam mereka mengeksplor tersebut. Nah, kemudian pada tahap refleksi dan tindak lanjut, ini adalah perayaan pembelajaran, mereka mempublikasikan hasil akhir proyeknya melalui pameran kuliner. Kemudian ada tahap refleksi tersebut setelah kegiatan perayaan, mendapat umpan balik, baru kita berefleksi apa-apa saja yang sudah baik dan kurang baik yang bisa ditingkatkan untuk proyek kedepannya. Nah, kalau untuk dimensi elemen dari proyek tersebut, dimensi ini kita bisa ambil dari 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, bisa kita ambil minimal 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, yang berhubungan dengan tema proyek tersebut. Elemen dan sub-elemennya bisa kita pilih, di panduannya sudah ada. Jadi ini yang membuat adalah tim proyeknya. Kalau masih IKM, biasanya proyek itu tidak usah membuat modul sendiri dulu, tapi mengadopsi dari PMM dan disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita masing-masing.
Ya, ini elemennya masih. Kemudian ini rangkaian kegiatannya ini sekitar 40 jam. Nah, kendala yang kami dapatkan pada saat proyek pertama ini adalah bahwa pertama kita buat modul ini kami perkirakan 40 atau 50 jam selesai, tapi ternyata karena misalnya kayak tarian daerah yang mungkin ada beberapa siswa yang untuk tampil perayaan mereka kurang pede, sehingga akhirnya kita pada proyek ini mengambil jam yang lebih banyak, jadi hampir 2 bulan. Jadi dari Juli, Agustus, September tanggal 9 baru kami bisa melaksanakan gelar karya atau perayaan belajar tersebut. Itu kendalanya. Kalau kendala yang lainnya, yang pertama juga, yang kedua itu adalah guru. Guru-guru yang ada di sekolah kami, karena ini baru pertama kali kami melaksanakan proyek, jadi belum tahu, kadang menanyakan kepada tim fasilitator, Pak, sekarang kita ngapain, Bu, sekarang kita ngapain. Jadi kendalanya adalah, ya kita, tim proyek harus selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Setiap minggu, Senin pagi, itu selalu ada briefing, apa saja yang harus kita lakukan di minggu ini. Jadi memang betul Ibu Bapak, kurikulum Merdeka ini adalah kalau saya lihat ya sangat baik sekali, karena yang tadinya pada kurikulum sebelumnya itu semua guru mungkin mengajar di kelas itu ya udah masing-masing aja, kalau dia ada proyek dia tidak minta bantuan ke kawan yang lainnya dan juga tidak mau ikut campur. Tapi pada kurikulum ini semua guru itu berkolaborasi, berbahu-membahu, mempunyai satu tujuan yang sama supaya proyek di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya melihat perubahan pada siswa-siswi kelas 7 itu berbeda dengan kelas 8 dan kelas 9. Ya mungkin juga karena yang kelas 8, kelas 9 juga ada pengaruh dari pandemi ya. Tapi siswa kelas 7 itu dia dengan temannya itu lebih apa ya, lebih berempati. Kemudian dengan guru-gurunya juga saya perhatikan mereka lebih berani mengemukakan pendapatnya, kemudian lebih santun. Setiap ketemu guru, kalau mungkin yang kelas lain ketemu guru di jalan yang takut, mereka malah banyak anak-anak kelas 7 itu yang menghampiri, karena dengan adanya proyek ini bisa meningkatkan keakraban antara guru dan siswanya. Karena di akhir jam pelajaran tersebut, guru dan siswa itu benar-benar berinteraksi. Jadi berinteraksinya bukan hanya mungkin tanya jawab dalam pembelajaran, enggak. Karena ada hal-hal yang harus mereka tahu, mereka pahami, mau nggak mau mereka harus menanyakan kepada guru tersebut. Dan mungkin dengan waktu yang cukup lama berinteraksi tersebut bisa meningkatkan keakraban antara siswa dengan siswa dan juga dengan guru dengan siswa. Oke, ini untuk modulnya. Kemudian pada bulan Oktober, November, Desember, kami mulai ke tema 2, yaitu kearifan lokal. Nah, di tema kearifan lokal ini lebih sederhana proyeknya. Jadi siswa itu hanya menggali kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kemudian mereka melakukan wawancara. Mereka memilih salah satu kearifan lokal, melakukan wawancara dengan orang yang dianggap paham tentang kearifan lokal tersebut. Kemudian wawancaranya direkam, kemudian mereka membuat sebuah karya tulis, dan karya tulisnya sederhana, nggak perlu diketik, ditulis tangan oleh mereka di kertas folio. Bahkan itu bisa membuat melatih mereka menulis. Jadi kertas folio yang ditulis itu ternyata nggak hanya 1 halaman, 2 halaman, ada yang 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman. Mereka membuat perjalanan mereka selama mengeksplor tema kearifan lokal ini. Dan pada saat terakhir mereka mempresentasikan di depan gurunya di kelas. Nah, puncak perayaannya adalah pada saat kemarin bulan Desember pembagian rapot. Nah, pada saat pembagian rapot itu yang mengambil adalah orang tua siswa, dan untuk siswa-siswa yang dipilih di kelas tersebut yang mau dan yang mampu, sekitar 5-6 orang, mereka mempresentasikan
hasil karya tulisan dan video wawancaranya di depan orang tuanya. Jadi untuk perayaan belajarnya sangat sederhana sekali, tidak ada produk apapun, produknya hanya mereka menampilkan performnya tentang apa saja yang sudah mereka pelajari selama 2 bulan di sekolah terkait tema kedua. Nah, ini tema ketiga tentang suara demokrasi. Ini kami mulai di bulan Januari sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret. Nah, jadi di tema 3 suara demokrasi ini, siswa tersebut awalnya mereka mengeksplor tentang pengertian-pengertian suara demokrasi. Kemudian kami juga menghadirkan narasumber tersebut merupakan orang di Pekon sendiri, yang merupakan wali dari siswa tersebut, yang dia sering terlibat dalam pemilihan kepala Pekon dan pemilihan seperti pemilihan panitia pemilihan pilkada dan pilpres dan sebagainya. Nah, di situ mereka memberikan pengalaman mereka, sharing berbagi kepada siswa tersebut tentang asas demokrasi dan sebagainya. Nah, kemudian baru tahap aksinya adalah di kelas 7 itu ada 3 orang yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan yang lainnya adalah kelas 8. Di situ kita melakukan debat kandidat dan ternyata dari hasil proyek yang sudah hampir kita lakukan setahun ini, anak kelas 7 ternyata sudah bisa melakukan debat dengan kakak tingkatnya, sudah bisa saling berargumentasi, dan di situ terlihat karakter-karakter yang kita harapkan itu terlihat pada saat debat tersebut. Dan pada puncak perayaannya adalah pada saat pemilihan ketua OSIS. Dan juga guru-guru juga mengatakan bahwa tema yang paling berkesan oleh mereka itu adalah suara demokrasi, karena biayanya yang murah, kemudian perayaan belajarnya juga menghasilkan banyak karakter yang kita dapatkan, karakter baik di siswa. Jadi siswa itu pada saat mereka pemilihan ketua OSIS itu sangat tertib, sangat lancar. Masing-masing kelas itu mengantrinya juga sangat baik sekali pada saat melakukan pencoblosan. Semuanya berlangsung dengan suasana yang tertib. Dan juga pada saat pemungutan suaranya, pada saat penghitungan suara itu juga tertib, tidak ribut-ribut, dan di situ kita bisa mendapatkan karakter siswa yang saling menghargai di antara siswa tersebut. Itu sih Ibu Bapak yang bisa saya sharingkan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami selaku sekolah penggerak. Mungkin kalau seandainya nanti ada yang ingin ditanyakan atau di-sharing bersama, saya siap untuk membuka apapun yang Bapak Ibu tanyakan, atau apapun yang Bapak Ibu misalnya perlukan dari saya, misalnya terkait modul, project, atau modul ajar, insya Allah saya siap membaginya. Saya stop sharing dulu. Oke, terima kasih Bu Afri telah memberikan wawasan baru mungkin ya untuk kita, dan juga sangat insightful. Bahkan di sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka pun, jadi saya semakin lagi diingatkan tentang kurikulum Merdeka itu. Nah, sekarang saatnya tanya jawab ya Bu ya. Boleh mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan di sini sudah ada yang raise hand, ada Ibu Kurniati Saiful Utami. Oke, silakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan Mam Afria bisa hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukannya. Wah, luar biasa, beliau ini sibuk sekali Bapak Ibu. Dan beliau bisa menyempatkan, langsung saya todong ini. Waduh, saya ini lagi sibuk menyiapkan buat us besok, bla bla. Tapi Mam ini melalui Jimit. Oh ya udah. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali Bu Afria telah menyempatkan waktunya.
Dan sedikit banyak Bu Afria kami mendapatkan gambaran ya. Kenapa sih saya menghadirkan Mama Afria di sini, karena berbeda ya. Saya rasa dengan narasumber yang hanya mengetahui materi saja yang belum menerapkan itu berbeda sekali. Jadi kayaknya saya harus menghadiri di sini di tengah-tengah kita ini bisa berbagi pengalaman yang sudah menerapkan IKM ini dan sekolah penggerak, dan oleh sebab itu Mama Afria yang saya pilih untuk hadir di tengah-tengah kita. Dari presentasi Mama Afria tadi terlihat bahwa IKM itu sangat banyak proyek-proyeknya ya. Mungkin perbedaannya yang saya ambil dari presentasi tadi itu, jika sekolah itu bukan sebagai sekolah penggerak dari pemerintah, saya rasa akan cukup lebih banyak dana untuk mendanai proyek-proyek seperti itu, Mam ya. Lalu sedangkan untuk yang sekolah penggerak dari pemerintah itu kan dikucurkan dana sebesar 120 juta ya, Mam ya, per tahun ya. Dan itu memang harus dihabiskan untuk proyek dan workshop dan lain-lainnya, dan fantastis seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, Mam, di sini apa sih langkah-langkah penting, apa yang paling penting untuk sekolah yang baru menerapkan IKM ini agar nanti tidak kocar-kacir, istilahnya tidak di tengah jalan, waduh ya belum ini. Jadi sekolah itu harus melakukan apa, Mam, agar mempersiapkanlah IKM ini nanti, yang paling penting gitu dari pelaksanaan IKM ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kurniati. Buat Bapak Ibu semua, mungkin kalau nanti ingin lebih jelas melihat tentang proyek-proyek yang sudah dilakukan di sekolah kami, bisa lihat di YouTube atau IG dari UPT SMP Negeri 4 Gadibejo. Di sana setiap tahapannya insya Allah bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana untuk melaksanakan proyek tersebut. Oke, untuk Bu Kurniati Sai Utami, langkah penting apa yang bisa diambil sekolah untuk tahap pertama melakukan implementasi kurikulum merdeka? Oke, jadi kalau saya melihat implementasi kurikulum merdeka ini ya, itu sangat luas sekali ya. Jadi kami saja dalam melaksanakan kurikulum ini, guru yang tergabung dalam komite pembelajaran itu ada 8 orang itu, dia diklatnya sampai 3 minggu. 3 minggu dari pagi sampai sore, bahkan malam mengerjakan tugas-tugas. Itu baru semua materi-materinya itu baru bisa tersampaikan. Jadi yang pertama, hal yang sangat penting itu yang pertama adalah dari kita, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, niat untuk belajar, Bu Kurniati, untuk belajar bahwa kita bisa kok gitu menjalani ini bersama-sama. Dan yang paling penting juga kolaborasi. Jadi guru, kepala sekolah itu harus membuka hati, membuka diri, membuka pikiran untuk bisa saling berkolaborasi. Karena kalau yang kepengen maju, pengen jalan kurikulumnya hanya kepala sekolah saja, nggak akan bisa, Bu Kurniati. Terus terang, saya nggak akan bisa bergerak seperti ini kalau nggak ada guru-guru saya. Jadi guru saya yang 8 ini yang saya bawa kemana-mana, baik itu luring maupun setiap bulan itu ada jimit 2 kali, 3 kali, bahkan pernah tiap minggu juga, itu yang saya ajak kolaborasi. Kemudian mereka yang punya tugas untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah semuanya itu. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati kita. Jadi diri kita sendiri untuk mau membuka diri, membuka hati, mengosongkan pikiran kita untuk hal-hal yang baru ini. Kalau itu semua sudah kita lakukan, insya Allah semuanya bisa. Apa sih yang nggak bisa? Kolaborasi sudah kita lakukan, insya Allah bisa. Kalau ilmu dari PMM saja,
kami menyelesaikan PMM itu 1 minggu itu sudah bisa menonton semua videonya ya. Dari PMM itu aja kalau kita nonton, terus kita tulis apa-apa saja yang ada di dalamnya, misalnya tentang asesmen, tentang modul, itu insya Allah bisa semua kita melaksanakannya. Cuma kan kadang ada beberapa teman yang tertutup hatinya, buat apa nonton-nonton seperti itu, udah tua, bentar lagi sudah pensiun. Nah, pada akhirnya nanti pada saat kurikulum itu diberlakukan ya kita yang rugi sendiri sih, kita nggak ngerti apa yang harus kita laksanakan. Kemudian kalau nanti kita teman-teman proyek jalan, ya kita sendiri yang bingung, akhirnya mau ngapain ya. Akhirnya mau nggak mau ya, kalau di sekolah kami mau nggak mau tergerak sendiri sih hatinya untuk belajar, karena kebanyakan yang seperti itu kan minoritas, karena kita sekolah penggerak, kebanyakan ya sudah ikut yang lainnya. Akhirnya alhamdulillah di sekolah kami sudah terbuka hati semua guru untuk mempelajari tentang IKM ini. Mungkin itu dari saya, Bu Kurniati. Jadi ya kolaborasilah antara semua komunitas yang ada di sekolah, dari leadernya sampai kepada siswanya, sampai kepada orang tuanya juga, bahkan kita undang itu kan pada perayaan, dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu Bu Kurnia dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Jadi kita harus membuka ini dulu ya, PMM ya. Jadi belajar di sana, modul udah ada semua di sana. Jadi membentuk tim lah seperti itu ya, untuk memahami modul seperti itu. Oke. Mungkin yang lainnya silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau begitu saya yang bertanya ya Bu ya. Iya, silakan Bu Marta. Untuk UP5 itu kan dalam 1 tahun ya, untuk kelas 7, 3 tema ya. Nah, di sekolah saya itu baru 1 yang berjalan, sedangkan ini kita sudah ada di pertengahan di semester genap. Jadi kita merencanakan mau langsung menjalankan 2 tema sekaligus. Artinya gini, waktu itu saya pernah mengikuti webinar dan di sana dikatakan bahwa kalau misalnya masih baru ya, bukan sekolah penggerak gitu, kalau nggak kesampaian untuk 3 proyek itu, 1 itu nggak apa-apa gitu, kan judulnya masih belajar, katanya begitu. Jadi saya ingin bertanya, apakah memang 1 aja dulu bisa, 2 aja dulu bisa, atau kita memang harus mengejar semuanya, atau kalau misalnya di kelas 7 ini baru bisa menjalankan 2 proyek, nanti mungkin bisa ditambahin di kelas 8, 9 gitu. Ya, itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marta. Ya, jadi betul sekali Bu. Jadi kan penerapan IKM ini sebenarnya kalau nanti sudah dievaluasi baru akan diterapkan secara sungguh-sungguh di tahun 2024. Nah, sebenarnya untuk tema ini kalau seandainya masih belajar seperti sekolah-sekolah di Kabupaten Prinsewu itu nggak apa-apa sebetulnya, 1, 2 itu nggak apa-apa. Bahkan ada sebuah sekolah yang sampai saat ini masih bingung, belum juga menerapkan tema, itu nggak apa-apa. Cuma karena ada beberapa sekolah yang misalnya ada gurunya yang kekurangan jam. Sementara untuk koordinator tema itu dia punya jam. Jadi misalnya koordinator kelas 7A, Bu Kurnia. Nah, dia dapat jam 2 jam. Nah, 1 orang koordinator itu maksimal dia bisa 3 kelas, berarti bisa dapat 6 jam. Nah, kalau seandainya semakin banyak tema, 4 jam, berarti dia bisa dapat lebih banyak lagi jam di temanya. Nah, jadi sebenarnya tema ini adalah salah satu tujuannya selain membentuk karakter profil pelajar Pancasila, juga bisa membantu guru-guru kita yang kekurangan jam untuk mendapatkan jam tambahan di situ, sehingga diharapkan guru-guru tersebut tidak perlu mengajar keluar dari sekolah, jadi tetap fokus ada di sekolah tersebut. Jadi kalau jawaban dari saya sama Ibu Marta, jadi untuk tahap belajar ini sampai 2024 kita masih belajar tentang tema tersebut, ya nggak apa-apa, 1 dulu asal dia bermakna buat siswa, profil pelajar Pancasila dimensinya didapatkan oleh siswa dengan dengan baik, ya nggak apa-apa. Saya juga seperti itu bilang ke kawan-kawan
kepala sekolah yang lain, gimana Bu? Ya nggak apa-apa, yang penting belajar, tetap belajar, dan kalau misalnya ada kesulitan tentang modul, tentang bagaimana, saya siap membaginya. Dan modul saya sudah saya share aja sih di grup MKKS itu. Siapapun yang mau memakai silakan dipakai gitu. Jadi Word-nya juga sudah saya bagikan. Jadi mereka tinggal mengedit saja. Seperti itu Bu Marta. Oke, terima kasih. Bu. Bapak Ibu lain mungkin ada yang masih penasaran dengan kurikulum Merdeka? Oh iya, ini ada pertanyaan dari Bu Kurnia ya. Siapakah yang menentukan tema? Apakah sudah ada di modul? Tidak ada Bu Kurnia, jadi tema itu yang menentukan kita semua. Jadi dari kepala sekolah pada saat rapat, kalau dulu dokumen 1 ya namanya, rapat kurikulum. Jadi penentuan visi misi, kemudian tujuan, dan tema yang akan kita laksanakan di 1 tahun tersebut, itu kita bahas di rapat dokumen 1. Pada saat itu kita mengundang siswa juga, anak OSIS, dan juga mengundang orang tua. Kita minta masukan dari mereka, kira-kira tema apa yang mereka siap untuk melaksanakannya. Itu kita cantumkan juga di, kalau sekarang namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Begitu Bu Kurnia. Banyak yang ingin ditanyakan sebenarnya. Sampai bingung ya Bu mengungkapkannya. Iya. Yang lain, Bapak Ibu? Izin bertanya Bu, saya. Oh ya, silakan Miss Eka Anggia. Halo Bu Afria, salam kenal. Iya Bu Eka, salam kenal kembali. Tadi penjelasannya lengkap banget dan bagus banget. Yang ingin saya tanyakan, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait assessment atau penilaian. Apakah ketika sudah mengimplementasikan IKM, soal yang pada saat misalnya PTS, PAS itu, apakah memang guru itu sudah merdeka dalam membuat soal, ataukah masih, misalnya ini sekolah penggeraknya sendiri tapi masih bergabung dengan MKKS di Kabupaten Pringsewu misalnya seperti itu. Misalnya untuk pelajaran IPA ataupun bahasa Inggris. Terus yang kedua, pembelajaran berdiferensiasinya itu apakah setiap mata pelajaran wajib, terus yang dilakukan di sekolah Ibu tipe yang seperti apa Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka ya. Baik Bu Eka, untuk asesmen atau penilaian dalam kurikulum Merdeka ini, sebenarnya semua guru itu merdeka untuk membuat soal, baik itu pada saat ulangan harian, pada saat ujian tengah semester, atau pada saat penilaian akhir semester. Nah, bentuk soalnya juga malah pada saat kami kemarin di bulan Desember ada refleksi sekolah penggerak, malah dianjurkan tidak membuat dalam bentuk pilihan ganda. Jadi bisa dengan soal-soal terbuka yang memungkinkan si siswa itu bisa menjawabnya dengan menuliskan hal-hal apa yang sudah didapatkan selama ini oleh dia, oleh si siswa. Jadi semua soal itu diharapkan mereka bisa menjawabnya dan tidak ada jawaban yang salah dengan seperti itu. Kemudian kalau di Kabupaten Pringsewu, kalau di sekolah penggerak di tempat saya khususnya, semua guru sudah saya berikan kebebasan untuk asesmen, untuk penilaian, apakah mau memberikan asesmennya dalam bentuk perform, dalam bentuk tampilan, atau dengan bentuk soal. Hanya saja karena kita ini kan tergabung di dalam MGMP, di dalam MKKS, dan ada standarisasi. Jadi kalau di Kabupaten Pringsewu itu CP, capaian pembelajarannya itu sudah diserahkan ke sekolah masing-masing. Tapi di MGMP itu nanti dibahas, disatukan untuk standarisasi, karena kita kan mau menghadapi OSN, FLS 2N, lomba-lomba yang ada standarnya. Nah di MGMP itu akhirnya dibahas mana CP-CP yang esensial yang harus diberikan kepada semua sekolah. Nah tetap untuk
penilaian akhir semester tetap ada soal standarisasi dari MGMP. Karena apa? Karena untuk mengontrol guru-guru yang ada di MGMP tersebut supaya semua bisa mengajarkan materi tersebut. Karena takutnya kalau dilepas begitu saja, nanti ada guru-guru yang maaf ya dalam tanda kutip, misalnya yang agak santai, agak apa ya, sudah tenang dalam zona nyamannya, nggak mau berkembang, dia ngajarnya udah bebas kok, udahlah materinya 2 bab aja gitu, padahal 6 bab yang harus diselesaikan. Jadi untuk mengontrol itu tetap di MGMP tetap ada CP-CP capaiannya yang harus disampaikan di semua sekolah untuk materi-materi yang mungkin urgent, yang mungkin penting disampaikan. Itu untuk asesmennya. Kemudian untuk berdiferensiasi, sebenarnya di sekolah penggerak pun belum semua guru memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mungkin kalau di sekolah saya ada 3 orang guru penggerak, kalau mereka sudah paham sekali, sudah istilahnya sudah gapah lah, tanpa apa ya diajari lagi sudah bisa melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian si siswa ini mau diberikan pembelajaran dalam bentuk apa, metode apa. Tapi ada guru yang masih belum memahami seperti itu, tapi tetap kita seperti supervisi kemarin saya coba masuk ke tempat ke kelas-kelas guru-guru tersebut dan saya beri masukan. Alhamdulillah ya mereka menerima dan pelan-pelan sih saya sudah kemarin kerjasama juga dengan guru BK. Bu, ini ada apa sih kayak form, saya sediakan format ya, tolong diperbanyak kepada guru-guru. Ini untuk asesmen awal, asesmen diagnostik untuk minat dan bakat. Jadi untuk minat dan bakat saja saya bekerja sama dulu dengan guru BK. Nanti tolong untuk kedepannya untuk ekstrakurikuler kita lihat dari form ini. Ya masih belajar juga WK sebetulnya di sekolah kami, jadi nggak bisa langsung guru diberikan pemahaman tentang berdiferensiasi langsung nyambung dan langsung mau melaksanakannya, belum semua juga, belum 100%. Kalau saya lihat, tapi kalau saya lihat guru-guru saya itu kemauan belajarnya, rasa ingin tahunya, mungkin karena banyak yang masih muda-muda juga ya, itu saya berikan apresiasi lah. Jadi saya bukan memuji ya, cuma hati gitu. Hati mereka tuh sudah terbuka untuk menerima perubahan ini. Yang terpenting itu sih. Dan komitmen dari semua guru untuk mau menerima perubahan tersebut. Itu Bu Eka dari saya. Terima kasih Bu Afria, sangat menarik dan terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, sudah cukup ya Miss Anggi. Oke, untuk yang lain masih dibuka sesi tanya jawabnya. Ayo nih, mumpung ada Bu Afria nih. Halo. Mungkin yang masih malu bisa menuliskan di kolom chat, nggak apa-apa. Boleh. Kalau agak-agak shy cat gitu ya, boleh untuk menulis di kolom chat. Karena memang rata-rata di sini masih belum paham ya, karena masih belum banyak yang menerapkannya, jadi masih agak-agak bingung. Paling yang di SMP Gisting yang sudah menerapkan, Sumberjo SMP mana aja ya Marta yang sudah menerapkan ya di Tanggamus? Sampai Gisting kayaknya sudah juga ya. Ya, Miss Angel. Oh ya, serius. Belum mulai, masih meraba-raba juga. Kalau mulai masih diterapkan tahun ajaran depan juga. Okay. Oh ya. Kalau memang tidak ada, ya. Oh ya, sekali ini terakhir nih. Apa sih Mam kelebihan dari ikut sekolah penggerak dan bagaimana persyaratan agar masuk menjadi bagian sekolah penggerak dan apakah program ini masih berlangsung? Itu pertanyaan penutup deh. Aduh maaf ini Bu Kurnia terputus-putus, gimana? Gini,
apa kelebihan ikut sekolah penggerak? Lalu Oke. yang kedua, persyaratan apa sih biar sekolah itu dapat masuk dari menjadi sekolah penggerak? Yang ketiga, apakah program ini masih berlangsung? Itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Kurnia. Oke, yang pertama, kelebihan dari sekolah penggerak itu yang sangat kami rasakan adalah kami didampingi, Bu Kurnia. Jadi ada fasilitator sekolah penggerak, tiap sekolah itu ada satu fasilitator yang setiap bulan itu mengajak kami daring dan juga luring. Jadi kalau daring itu mungkin ada beberapa guru komite pembelajaran, dan luring biasanya kita di urban ya, di urban hotel tersebut kita luring, kita berefleksi apa saja yang sudah kami kerjakan dan kesulitan apa yang kami pahami. Jadi langkah-langkah step-stepnya itu dari IKM tersebut yang saya rasakan itu ya sangat, ya kami perjalanannya enjoy, enak karena ada si bapak fasilitator tersebut. Dan yang kedua jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Marta ya, yang ada bos kinerja. Bos kinerja itu yang didapatkan kalau tahun pertama itu 120 juta, tapi itu hanya bisa digunakan untuk IHT, jadi peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sekolah, kemudian pembelajaran paradigma baru, dan perencanaan berbasis data. Jadi nggak bisa untuk ngebangun, misalnya mau buat apa teras, mau buat apa itu tidak boleh. Jadi betul-betul untuk guru dan siswa dalam melaksanakan IKM. Tapi di tahun kedua, kalau dari sekolah penggerak angkatan 1 itu informasinya itu jumlahnya akan menurun menjadi sekitar 70 juta deh. Karena kebetulan untuk tahun kedua kami belum mendapatkannya. Jadi bos kinerjanya belum cair. Itu kelebihannya, jadi dari dana dan juga dari fasilitator kami didampingi. Dan syarat sekolah penggerak itu nggak ada syarat sebetulnya, yang penting kepala sekolahnya ikut tes, lolos. Udah seperti itu aja. Jadi kalau kepala sekolahnya pindah ya otomatis sekolah penggeraknya juga mungkin pada saat dia sebelum diangkat ya, mungkin akan pindah ke sekolah lainnya. Jadi yang dilihat di sini adalah kepala sekolah yang mampu membuat kolaborasi antara guru-guru tersebut berjalan sehingga program tersebut bisa berjalan selama 3 tahun. Karena sekolah penggerak itu lama, 3 tahun. Kalau misalnya tidak ada komitmen dari kepala sekolahnya, misalnya mut-mutan, ada tim asesor yang menilai seperti itu, ya mungkin nggak akan lolos. Jadi semangat lah, harus kalau nanti Bapak Ibu ada yang yang menjadi kepala sekolah diamanahkan dan ada pendaftarannya, yang penting di depan asesor itu harus selalu terlihat semangat. Jadi enggak, kalau misalnya dipancing-pancing, kalau seandainya menemukan kendala ini begini, nah tidak. Jadi harus terus semangat, harus terus optimis bahwa program ini bisa berjalan dengan baik selama 3 tahun. Nah kemudian apakah program ini masih berlangsung? Kalau sampai 2023 ini sudah angkatan ketiga. Tapi untuk yang angkatan keempat dan seterusnya belum ada informasi lebih lanjut, mungkin kita tunggu saja. Begitu Bu Kurnia. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mungkin itu aja Mbak Marta. Iya, tadi sepertinya ada yang angkat tangan ya, ada yang raise hand. Apa Pak Mary ya? Pak Mary ingin bertanya kah? Halo Pak Mary. Ya. Tadi raise hand ya sepertinya. Ya, ada satu hal lagi di sini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Saya kurang paham tentang P5-nya. Halo? Iya, lanjut Ya, Pak. oke. Untuk kegiatan P5-nya itu kolaborasinya gimana ya? Oke, terima kasih Pak Mary. Untuk kegiatan P5 itu kolaborasinya bagaimana?
Untuk kegiatan P5 itu pada tahap awal kita membentuk tim fasilitator. Jadi tim fasilitator itu terdiri dari kalau kepala sekolah itu biasanya dia yang membuat ide tentang proyek itu apa, kemudian di bawahnya itu ada supervisornya, ada moderator, dan ada koordinator kelas. Nah, jadi kalau di sekolah saya kebetulan kelas 7-nya ada 5 kelas, saya menunjuk 5 orang koordinator. Jadi koordinator itu diberi tanggung jawab, nanti merekalah yang menjadi tempat bertanya guru-guru mapel yang masuk ke dalam kelas tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendamping proyek. Jadi dari kepala sekolah, wakil, kemudian ada koordinator proyek. Nah, di bawah koordinator proyek itu ada guru-guru mapel yang masuk ke dalam kelas tersebut setiap jam proyek. Siapa guru mapel itu? Guru yang jamnya diambil. Jadi guru yang jamnya diambil itu enggak bahasa Inggris terus dia ngajar 3 jam terus 1 jamnya hilang, enggak. Dia tetap ngajar di proyek sesuai dengan jumlah kelas yang dia ajar. Nah, itulah koordinator itu tempat bertanya dari guru-guru tersebut. Jadi kolaborasinya dari atas ke bawah itu harus terjalin selama step-step pada tahap-tahapan pada proyek tersebut, dari tahap perkenalan, tahap kontekstualisasi sampai dengan tahap aksi nyata. Itu yang paham semuanya itu adalah si koordinator proyek. Makanya koordinator proyek itu diberi 2 jam karena mereka tugasnya berat, karena tanggung jawab berhasil tidaknya proyek dalam kelas tersebut ada pada koordinator tersebut. Itu Pak Mary yang dimaksud kolaborasinya. Jadi semua guru pokoknya di dalam sekolah itu pasti ngobrol lah tentang proyek. Jadi kalau biasanya di ruang guru itu yang diobrolin tentang siswa nakal, tentang kalau cair kita shopping di mana, ini enggak, yang diomongin pasti tentang proyek. Sampai mana proyeknya, seperti itu. Oh, punya aku sampai sini, ayo seperti ini. Nah, itulah yang saya maksudkan kolaborasi terjalin antar sesama guru. Begitu Pak Mary. Bagaimana Pak Mary? Sudah terjawab? Oke, thank you ya. Oke, baik. Oh, di raise hand lagi. Ibu Rina Yunilawati, boleh silakan. Bu Rina. Iya. Oke, silakan. Kebetulan, izin Ibu, kebetulan saya sama Pak Arifin ini punya pengalaman proyek gagal. Jadi pengalaman proyek gagalnya karena setelah ada pelatihan IKM di sekolah kami, saya, Pak Arifin dan beberapa orang dijadikan koordinator proyek. Nah, ada beberapa konsep yang belum kami pahami, mungkin itu yang menjadi salah satu faktor kenapa proyek itu gagal. Pertama, kita itu daur ulang sampah tidak berhasil juga. Kita ganti dengan barang pemanfaatan barang bekas, tidak berhasil juga. Salah satu kendala di antaranya, selain kami tidak paham apa sih proyek harapan yang outputnya nanti, itu salah satu juga kendalanya. Mungkin ketika kita ke anak-anak itu untuk menghasilkan proyek kan butuh dana. Nah, kalau anak-anak dikit-dikit iuran itu kan kasihan Bu, mereka juga keberatan. Jadi mohon arahannya, karena kebetulan SMP 15 itu juga termasuk sekolah yang ada di tempat pelosok ya Bu ya. Jadi mohon arahannya, yang proyek ketiga nanti yang kami rencanakan di akhir semester ini tidak gagal lagi. Oke, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya tentang proyek gagal. Mungkin itu temanya ini ya, gaya hidup berkelanjutan ya. Iya. Gaya hidup berkelanjutan. Ya, saya rencananya sih akan menerapkan tema itu pada tahun ajaran baru bulan Juli nanti. Saya juga sama seperti Ibu sih tentang pemanfaatan barang bekas dan daur ulang dan
sebagainya itu. Nah, mungkin untuk mengatasi dampak kegagalan itu, Bu, itulah yang perlunya kolaborasi dengan masyarakat di luar. Jadi supaya nggak gagal, mungkin kita perlu menghadirkan mungkin dari orang tua ada yang paham tentang masalah tersebut, atau dari instansi pihak terkait dengan dinas lingkungan hidup, atau juga dengan sekolah lain. Kan sekolah lain juga sudah banyak tuh, walaupun kemarin kita pakai kurikulum 13 kan, kadang saya lihat sekolah lain juga sudah banyak yang melakukan proyek-proyek. Kalau dulu bukan P5 ya proyek lah ya, proyek mungkin di dalam mapel IPA misalnya, mereka sudah melakukan pemanfaatan barang bekas. Mapel prakarya juga dari misalnya materi tentang saya pernah ngajar prakarya tentang limbah lah ya, tentang plastik atau materi seperti itu pernah dilakukan. Mungkin kita perlu menghadirkan narasumber seperti itu yang bisa mengajari kita, menuntun kita, mengarahkan supaya tidak terjadi kegagalan. Nah, kemudian tentang dana, Ibu, kalau sekolah penggerak mungkin enak ya, katanya ada dananya yang bisa digunakan untuk pembelajaran tersebut, untuk proyek-proyek. Nah, sebetulnya di sekolah yang bukan sekolah penggerak juga itu bisa dianggarkan, Bu, karena saya kepala sekolah ya. Mungkin Bu Kurnia juga paham tentang inovasi ya. Inovasi itu kan bisa itu sebetulnya dianggarkan di misalnya di bagian standar standar teknik pendidikan. Inovasi dari guru tersebut kita anggarkan berapalah, sedikit 1 juta atau 2 juta per tahun. Nah, itu bisa kita ambil dananya biaya proyek-proyek kita ke depannya. Jadi titip lah pada saat mungkin nanti rapat kurikulum, ngomong ke kepala sekolahnya, Ibu, Bapak, tolong ini kita kan ada proyek, kalau bisa supaya tidak memberatkan siswa, nggak ada iuran-iuran lagi, tolonglah sedikitlah titip gitu supaya ada dananya yang bisa membantu kami melaksanakan proyek tersebut. Dan juga kita juga melihat kondisi keuangan sekolah. Kalau memang kondisi keuangan sekolahnya kurang, ya kita laksanakan proyek-proyek yang mungkin nggak terlalu memberatkan. Seperti tadi barang bekas itu saya rasa dari limbah yang ada di sekitar siswa, misalnya buat ekobrik ya, dari botol aqua, kemudian tiap hari siswa ngumpulin sampah plastik, dimasuk-masukin ke dalamnya, itu nggak makan banyak biaya. Terus daun ulang juga mungkin dari bekas-bekas saset kopi atau apa, dibuat jadi tas, dibuat jadi apa, itu juga nggak memakan biaya. Jadi mungkin dari kita tim proyeknya juga mensiasati supaya proyek itu bisa dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi dibuat inilah Bu, modulnya dulu lah, sambil kita buka PMM, lihat-lihat proyek orang kan, dapat ide, oh ini bagus nih, ambil satu kegiatan. Nanti lihat lagi, buka lagi, oh ini bagus, ambil satu kegiatan. Seperti itu Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu, alhamdulillah dari materi ini tadi kami, oh ternyata begitu ya berjalannya proyek itu tadi. Jadi ternyata ada hal-hal tahapan. Jadi yang kami lakukan itu begitu selesai pelatihan, kepala sekolah ini yang tugas benar-benar buta. Tapi setelah ikut materi dari Ibu Afria, alhamdulillah terima kasih banyak Ibu materinya, dan terima kasih banyak teman-temannya. Oke, baiklah. Sepertinya, apakah masih ada yang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini, halo. Kalau cukup kita foto bersama, Mam. Oh ya, sebelumnya ya Bunya, ini baru saja di-share link hadir. Di situ Bapak Ibu diminta untuk memberikan proof of presence, jadi bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Dan link ini akan ditutup pada pukul 11.15 ya. Oke. Sebelumnya mari kita send a reaction terhadap presentasi dari Ibu Afria. Boleh dong send reaction ya, sangat insightful. Semoga kita semua terbantu dalam menerapkan IKM nantinya. Terima kasih Bu Afria. Oke, kita open cam dulu yuk. Kita akan sesi foto bersama.
Sebentar, saya buka dulu. Oke, open cam. Ayo kita open cam semuanya. Masih ada yang belum buka, Pak Jeffrey? Pose-nya Oke. yang seru ya, pose-nya. Kalau IKM itu bagaimana Bu Afria? Begini, begini. Oh begini, oh iya. Tangannya Oh, seperti ini begitu. semua, ayo. Nah, itu. Jadi artinya menaik apa? Meningkat. Oh, iya. Meningkat. Ini masih banyak belum open cam. Saya tunggu ya. Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, smile. Cheese. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Gaya lain mungkin? Ada gaya lain? Begini. Ini boleh. Ini boleh. Oke, hati boleh. Oke, 3, 2, 1. Oke, satu lagi deh gayanya. Oh begini. Gaya apa? Gaya apa, Bu? Oh, love. Oke, love. 3, 2, 1, cekrik. Oke. Sudah selesai. Baiklah, Bapak Ibu, demikian kegiatan kita hari ini. Sangat menyenangkan ya. Weekend kita belajar hal baru, terutama dengan Ibu Afri yang sangat insightful. Semoga kita semua semakin termotivasi, apalagi demi pendidikan Indonesia. Oke, saya Marta Gevani, izin undur diri. Mari kita sebutkan lafaz. Alhamdulillah. Mohon maaf. Untuk dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Afri Susana, terima kasih Bu Kurniati Sayutani dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir berhebat. Terima kasih Mama Fria, makasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Iya. Oke, izin live ya Ibu Bapak semua. Iya. Oke, semoga bisa jumpa lagi. Jangan lupa dikirim filenya ya Bu Afria. Oke, siap. Yuk, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu? Langsung di end call atau ada yang ingin dibicarakan? Saya rasa cukup. Terima Oke, kasih ya langsung. buat semuanya ya yang telah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diisi link presensinya karena akan tidak tersedia di 11.15. Betul. Jangan lupa proof bahwa hadir pada hari ini. Oke, langsung saya end call ya Bu ya. Oh, ada yang bertanya? Kenapa? Miss Anggi? Oh tidak, mungkin kepencet. Oke, bye-bye. See you next time. Bye. Nanti ditunggu.